Terima kasih. Saya Ihsan Reliubun dari Tempo. Pada pertanyaan saya, di proses pendaftaran itu kan nanti ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan menyangkut dengan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian dites juga tuh soal apakah ini positif narkoba nggak. Nah, gimana di antara 3 calon ini misalnya ketika ada yang positif narkoba? Kebijakan KPU-nya gimana? Makasih. Baik, terima kasih. Yang lain? Bentar, yang belakang masih ada satu lagi ya? Oh nggak ada, berarti yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Pak dari Jawa Pos. Kita tahu tadi ada peristiwa yang sebenarnya sebuah sejarah di mana ada MK yang kemudian menolak putusan terkait batas usia. Nah, pertanyaannya apakah tadi KPU memantau dari putusan itu dan apakah sebenarnya sudah menyiapkan hal-hal tertentu bila memang ada putusan yang berbeda yang harus memaksa untuk PKPU. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait tes kesehatan terhadap capres dan cawapres. Bagaimana nantinya pemutusan formulanya itu memastikan bahwa benar-benar bahwa para capres dan cawapresnya sehat itu seperti apa sih agar kemudian bisa didetailkan nggak sehat seperti apa, kondisinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang dua pertanyaannya sebenarnya menyangkut masalah kesehatan terkait dengan ada kebutuhan untuk misalnya elaborasi terkait dengan memastikan bahwa capres-cawapres itu memang posisinya sehat, termasuk tadi catatan pentingnya bebas narkoba. Yang kedua, apakah KPU juga melakukan pemantauan terhadap proses putusan MK yang sudah berlangsung dan apakah KPU mengantisipasi dan antisipasinya sejauh mana? Saya kira di Pak dulu. Terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan jasmani rohani, kalau di Undang-Undang Pemilu itu istilah yang digunakan adalah mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian untuk rumusan mampu itu kemudian indikator-indikator sehat jasmani dan rohaninya seperti apa, KPU sudah sejak lama melakukan pembicaraan terapat koordinasi dengan berbagai macam pihak, dengan Kementerian Kesehatan, dengan tim dokter yang dianggap ahli, dan juga kami merujuk kepada pemilu terakhir yaitu pemilu 2019, apa saja indikator yang kemudian dapat disimpulkan mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Berdasarkan indikator itulah kemudian tim dokter akan merumuskan tentang lalu yang harus diperiksa apanya saja, fungsi-fungsi organ apa, kemudian metode tesnya seperti apa, termasuk tes untuk menentukan secara rohani mampu dinyatakan mampu untuk dapat menjalankan tugas sebagai presiden wakil presiden, termasuk juga ukuran tentang pemeriksaan apa itu namanya bebas narkoba. Kami juga berbicara dengan atau rapat koordinasi dengan institusi yang menangani ini, diantaranya adalah BNN. Nah, tim yang tergabung di dalam keahlian tim dokter atau pemeriksa yang tergabung di dalam keahlian tersebutlah yang nanti akan diputuskan oleh KPU menggunakan surat keputusan KPU tentang tim pemeriksa kesehatan jasmani rohani untuk menentukan apakah seseorang itu dinyatakan mampu atau tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden dalam satu periode ke depan. Nah, indikator-indikator tadi kan kalau ada 1 atau 2 yang oleh tim pemeriksa dinyatakan ini berpengaruh terhadap kemampuan seseorang menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, itu akan berpengaruh kepada memenuhi syarat atau tidak memenuhi syaratnya seseorang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Nah, karena yang punya otoritas dalam hal ini adalah tim pemeriksa, maka kami di KPU nanti akan mengikuti atau menggunakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa tersebut. Kemudian yang berikutnya, kami belum menyiapkan apa-apa soal berbagai macam kemungkinan ya. Katakanlah kalau sebelum hari ini kemudian ada yang memprediksi atau menganalisis
kemungkinannya putusan kan dua, dikabulkan atau ditolak ya. Sehingga kami tidak menyiapkan apa-apa, hanya saja kemudian dalam proses-proses persidangan, karena itu kan ditayangkan secara live oleh Mahkamah Konstitusi, tentu kami dari tim KPU memantau, memonitor perkembangan persidangan. Namun kami memang tidak diundang dalam proses-proses persidangan karena sejak awal tidak menjadi bagian yang diundang atau dihadirkan sebagai pihak terkait, sehingga kami memonitornya melalui saluran-saluran media yang disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian. Cukup? Baik. Ada satu lagi saya kira penting. Teman sekalian, secara prosedur urut-urutannya kurang lebih begini. H-1 sebelum partai politik atau gabungan partai politik hadir ke kantor KPU mendaftarkan pasangan calon presiden wakil presiden, itu harus menginformasikan kepada KPU tentang rencana kehadirannya untuk mendaftar. H-1. Misalkan mau mendaftar tanggal 19 Oktober 2023, maka H-1-nya adalah 18 Oktober 2023 harus menyampaikan informasi melalui surat kepada KPU untuk menginformasikan tentang rencana kehadiran mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian kami di KPU juga menyiapkan helpdesk, fungsinya untuk melakukan konsultasi dan koordinasi. Dalam hal ini, pimpinan partai politik atau LO, liaison officer atau pejabat penghubung partai politik atau gabungan partai politik yang ditunjuk, itu kami juga mensyaratkan harus ada surat keputusan atau surat tugas atau surat mandat dari partai politik atau gabungan partai politik terhadap nama orang-orang tertentu yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dengan KPU. Nah, pejabat penghubung atau LO atau liaison officer inilah yang kemudian bertugas berkoordinasi dengan KPU tentang berbagai macam hal, misalkan mengkonsultasikan dokumen yang harus dibawa atau disampaikan pada saat pendaftaran bakal calon, kemudian juga mengurus surat tentang rencana pendaftaran ke KPU. Nah, kemudian H-1 sudah disampaikan dan kemudian proses pendaftaran itu teknisnya begini. LO menyampaikan nama-nama dan jumlah nama-nama tersebut untuk dua kategori. Kategori pertama adalah nama-nama untuk pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang akan hadir mendaftarkan pasangan calon. Hadir itu artinya hadir secara fisik di kantor KPU dan juga akan memasuki atau akan ikut masuk ke dalam ruang pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden yang secara teknis nanti akan dilakukan di ruang rapat utama KPU lantai 2. Itu jumlahnya adalah maksimal atau paling banyak 30 orang di luar pasangan calon ya. Itu dari unsur pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik. Yang kedua kategorinya adalah istilahnya pendamping lah, yang ikut mengiring atau tim pengiring yang akan mengiring pimpinan partai politik ataupun bakal pasangan calon presiden wakil presiden dari gabungan partai politik tersebut, jumlahnya maksimal 200 orang. Itu nanti akan kita tempatkan di tenda yang ada di halaman parkir kantor KPU. Jadi nanti LO akan menyampaikan daftar jumlah nama yang 30 orang tadi, pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang ikut masuk ke ruangan pendaftaran. Kemudian menyampaikan juga 200 nama yang akan ikut menjadi pengiring dari pasangan calon ketika didaftarkan ke kantor KPU. Setelah kemudian mendapatkan nama-nama tersebut, KPU akan menyampaikan ID atau identitas ya, kepada 30 orang pimpinan partai politik tadi dan 200 orang untuk tim pengiring. Itu sebagai bentuk identitas untuk memasuki kantor KPU. Jadi kurang lebihnya demikian, sehingga itulah kenapa H-1 harus sudah ada pemberitahuan supaya memudahkan kita semua komunikasi koordinasi antara KPU dengan pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang akan hadir mendaftarkan pasangan calon. Demikian tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutut. Pak Idam ada lagi? Berkaitan dengan pertanyaan mengenai usia, KPU telah mengatur hal tersebut di dalam pasal 13 ayat 1 huruf I
peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang dimana batas usia minimal bakal pasangan calon presiden wakil presiden itu 40 tahun. Nah, usia minimal 40 tahun ini kami rujuk terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, berkenaan dengan putusan MK, ya prinsipnya karena putusan MK itu berlaku sejak dibacakan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 ya. Kita tunggu saja putusan MK finalnya seperti apa ya. Jadi sampai saat ini yang berlaku usia minimalnya adalah 40 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idam. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kira cukup ya penjelasan dari KPU tadi menyangkut prosedur segala macam, termasuk teknikalitas yang muncul, dan terakhir juga ada catatan dari Pak Idam terkait dengan Pak Ketua masih ada tambahan. Saya kira penting untuk kita jelaskan, salah satu dokumen yang harus dibawa atau disampaikan pada saat mendaftar adalah visi misi program bakal pasangan calon presiden wakil presiden. Oleh karena itu, dalam batas waktu pendaftaran calon, kami tidak bisa memprediksi siapa saja bakal pasangan calon yang akan didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik, kecuali yang sudah mendaftarkan diri ke KPU. Sehingga dalam batas waktu tertentu, dalam hal dokumen visi misi program pasangan calon yang itu nanti akan dijadikan bahan untuk berkampanye, itu nanti akan diberikan kesempatan sekiranya ada materi atau topik atau pembahasan di dalam visi misi program pasangan calon yang dipandang oleh masing-masing tim pasangan calon atau oleh pasangan calon itu dianggap belum memadai dan mau ditambahkan atau mau disempurnakan atau mau difinalisasi. Saya kira itu yang penting ketika hadir. Di antara dokumen yang harus dibawa adalah visi misi program bakal pasangan calon presiden wakil presiden untuk bahan kampanye kegiatan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kira cukup untuk kegiatan konferensi pers siang ini. Terima kasih untuk waktu dan juga perhatian yang sudah diberikan kepada kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.